Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, hari ini hari keempat kita belajar secara online ya. Kita belajar di rumah. Baik, anak-anak meskipun belajar di rumah, semoga makna belajar kita tidak berkurang ya seperti kita belajar di kelas. Baik anak-anak, pagi ini Bapak akan mulai kegiatan pembelajaran kita. Kita akan mulai dengan pembelajaran IPAS ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem gerak atau sistem rangka manusia. Nah, hari ini Bapak akan masuk dengan materi yang baru yaitu sistem otot manusia. Tapi sebelum kita masuk atau lanjut materinya, Bapak hanya ingin mengulang ya anak-anak atau melihat sejauh mana anak-anak memahami pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Nah, anak-anak di sini kita akan menentukan letak tulang manusia. Ya, di sini Bapak sudah siapkan gambar. Kemudian Bapak sudah menyiapkan nama-nama tulang. Nah, nama-nama tulang ini nanti ya anak-anak akan menentukan letaknya ada di mana dalam rangka manusia ini. Nah, nanti tugas ini anak-anak buat di kertas manila. Jadi tugas ini anak-anak buat di kertas manila. Rangka manusianya wajib digambar ya. Jadi buat tugasnya di kertas manila. Kemudian rangka manusianya wajib digambar utuh seperti gambar yang Bapak tampilkan ini. Oke, baik. Paham ya anak-anak ya? Nah, kertas manilanya supaya tidak terlalu besar, anak-anak potong bagi dua kertas manilanya ya, atau potong setengah seperti yang Bapak contohkan di kelas kemarin untuk memotong kertas manilanya. Oke. Baik, nah gimana cara mengerjakannya ya? Jadi nanti di kertas manilanya pertama ya, anak-anak gambar rangka utuh manusia, kemudian setiap nama tulang ini anak-anak susun. Nah, ini susunannya terserah nanti anak-anak ya, terserah anak-anak menyusunnya seperti apa, apakah tulang dahi di atas atau di bawah, terserah. Nah, misalnya nanti setiap nama tulang ini anak-anak hubungkan kemana letaknya. Contoh, misalnya ini kan tulang dahi posisinya ada di sini. Nah, paham ya anak-anak ya? Jadi Bapak contohkan lagi, misalnya tulang dahi ada di mana nih letaknya? Oh, tulang dahi menurut saya di sini. Nah, ini contoh. Anak-anak tinggal tarik garis, tapi nanti minta tolong tarik garis yang rapi. Nah, ini contoh ya anak-anak. Nah, nanti letaknya terserah anak-anak di mana saja. Oke, paham anak-anak untuk tugasnya? Jadi tugas ini anak-anak cukup menggambar rangka manusia utuh di kertas manila. Kemudian nama-nama tulang yang sudah Bapak siapkan ini ada 10 juga anak-anak gambar. Jadi ini ada 6, ada 11 tulang ya yang harus anak tentukan di mana letaknya pada rangka manusia ya. Paham ya anak-anak untuk tugasnya? Baik. Nah, kalau sudah, sekarang Bapak akan lanjut dengan materi yang baru. Kita lihat materi barunya. Oke, ya kita lihat sistem otot. Nah, otot ya, setiap manusia, setiap makhluk hidup itu selalu memiliki otot. Karena apa? Karena otot inilah yang menjadi alat gerak aktif makhluk hidup. Salah satunya adalah kita sebagai manusia. Nah, kita sebagai manusia ini kita punya otot. Jadi otot ini adalah daging yang menempel pada tulang kita. Ya. Nah, otot ini adalah jaringan yang memungkinkan tubuh bergerak dan menjaga postur tubuh kita. Sistem otot bekerja dengan cara mengkontraksi dan merelaksasi otot. Ada otot yang bekerjanya bisa kita atur kapan saja kita mau mengaturnya, ada juga otot yang tidak bisa kita atur cara kerjanya. Contohnya begini anak. Nah, otot ini ada 3 macam otot dalam tubuh kita ya. Ada 3 jenis otot ya. Yang pertama otot polos, kedua otot lurik, dan ketiga otot jantung. Otot polos dan otot jantung ini bekerjanya kita nggak bisa mengatur. Jadi cara kerja otot polos dengan otot jantung ini mereka bekerja sendiri. Kita nggak bisa mengaturnya kapan dia harus bekerja, kapan harus berhenti. Sementara otot lurik, nah otot lurik ini ciri utamanya adalah kerjanya kita yang mengatur. Contoh kalau kita mau berjalan, kalau kita capek kita bisa istirahat.
Ya, nah itu tergantung kita yang mengaturnya. Nah, yang mengaturnya ini adalah sistem saraf kita, ya. Kita lihat yang pertama, otot polos. Ciri-cirinya, bentuknya gelondong. Contohnya ada gambar ya, anak-anak perhatikan gambarnya. Lalu memiliki satu inti di tengah, seperti gambar. Nah, lalu bekerja secara otomatis. Artinya apa? Bekerjanya nggak kita atur, anak-anak. Nah, kontraksinya lambat. Letak otot polos ini ada di organ dalam manusia. Contoh, lambung, usus, pembuluh darah, ginjal, ya, itu contoh letak otot polos. Ya, kemudian fungsinya apa? Fungsinya ini membantu organ dalam manusia seperti lambung, usus, dan paru-paru. Nah, lambung bekerja untuk mencerna makanan itu nggak kita atur. Ya, jadi tidak ada satupun kita yang bisa mengatur lambung kita kapan dia harus mencerna makanan, kapan dia nggak mencerna. Nah, makanya kalau kita nggak makan satu harian, kalau lambung kita kosong, ya, lambung ini bekerja terus, maka dinding lambung kita ini bisa terkikis, anak-anak. Nah, itulah yang biasanya kita menyebabkan kita terserang MAH biasanya. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya, ya, yang kedua, di sini nomor 3 ya, salah meletakkan nomor saja anak-anak ya. Baik, yang berikutnya otot jantung. Ya, otot jantung ini tadi sama dengan otot polos, anak-anak, bahwa ini bekerja nggak bisa kita atur. Bayangkan kalau ada manusia yang bisa mengatur kapan jantungnya berdetak, kapan jantungnya berhenti berdetak, ya, bisa luar biasa sekali. Nah, ciri-ciri dari otot jantung ini, yang pertama itu silinder bercabang, anak-anak. Lalu sedikit inti. Nah, bekerjanya otomatis, kontraksinya cepat dan teratur, ya. Letaknya ada di mana? Ya, ada di jantung. Karena namanya otot jantung, maka letaknya ada di jantung kita. Fungsinya ini untuk memompa darah secara terus-menerus. Nah, inilah kenapa jantung kita berdetak terus. Ya, karena dia memompa darah. Nah, ini adalah kerja dari otot jantung. Ya, kalau jantung kita tidak berdetak, apa jadinya? Oke, baik. Bapak lanjut lagi. Kemudian yang terakhir dari otot, ya, adalah otot lurik, ya. Nah, otot lurik ini otot yang bekerja kita atur atau yang bekerja dengan kesadaran kita. Ciri-cirinya silinders, ya, intinya banyak di pinggir, bekerja sadar. Bekerja sadar itu artinya bekerjanya kita yang mengatur, ya, dengan kesadaran kita. Kontraksinya cepat, kemudian mudah lelah, ya. Nah, letaknya ini melekat pada tulang kita, ya, bisa di lengan, bisa di kaki, ya, bisa di mana saja. Nah, ini letak dari otot lurik. Fungsinya apa? Fungsinya menggerakkan tubuh. Ya, nah, otot lurik ini berfungsi untuk menggerakkan tubuh seperti berjalan, mengangkat benda, yaitu fungsi dari otot lurik. Kita mau berjalan kan kita berpikir, oh, kita hari ini harus berjalan, ya, oh, berjalan. Kita atur perjalanan kita. Atau kalau saya mau duduk, duduk. Atau saya mau lari, lari. Oh, atau saya mau angkat sesuatu, kita angkat. Nah, ini otot lurik ini bekerjanya kita atur. Oke. Paham ya, anak-anak? Jadi otot manusia itu ada 3 macam. Yang pertama tadi otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Diingat baik-baik, anak-anak, otot polos dan otot jantung ini bekerja tanpa kesadaran kita. Ya, mereka bekerja secara terus-menerus. Kemudian otot polos terletak di organ dalam manusia, sedangkan otot jantung sesuai namanya. Yang namanya otot jantung, maka letaknya di jantung. Lalu otot lurik ini bekerja, kita atur pekerjaannya. Begitu ya, anak-anak. Oke, Bapak lanjut. Nah, jadi anak-anak, ya, ada beberapa fungsi dari sistem otot, ya. Saat ini Bapak masukkan 3 saja fungsinya. Yang pertama, memungkinkan gerakan tubuh. Kedua, menjaga postur keseimbangan. Ketiga, menjaga suhu tubuh. Nah, inilah fungsi dari sistem otot manusia. Tapi fungsinya sebenarnya banyak, anak-anak. Tapi Bapak akan menarik kesimpulan secara umum 3 saja. Nanti anak-anak boleh tambah lagi. Atau misalnya anak-anak dapat nih, Pak, di Google ternyata fungsi sistem otot itu banyak. Boleh, masukkan aja. Catat saja, ya. Oke. Itu ya, anak-anak, ya. Oke, baik. Sudah paham, anak-anak? Kalau anak-anak sudah paham, maka hari ini Bapak lanjut, ya.
Nanti untuk materi luasnya silahkan anak-anak lihat LKS-nya. Di LKS-nya juga ada materinya. Kemudian soal-soal yang ada di LKS anak-anak kerjakan saja, terserah ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, aktivitas ya. Maaf ya, anak ini tertutup. Di sini perintahnya lakukan aktivitas berikut. Ya. Ini layarnya tidak bisa Bapak pindahkan. Oke, baik anak-anak. Anak-anak hari ini diminta untuk melakukan 2 aktivitas. Ya, 2 aktivitas. Yang pertama anak-anak Bapak minta untuk berjalan. Nggak usah jauh-jauh, soalnya kalau jauh nanti susah pulangnya. Ya capek. Jadi anak-anak cukup berjalan sejauh 10 meter saja. Kalau anak-anak nggak ngerti 10 meter itu sejauh mana, silakan bertanya dengan orang rumahnya. Ditanya aja. Misalnya tanya papa, berjalan sejauh 10 meter itu dari mana ke mana sih gitu ya. Nanti tanya papanya atau mamanya boleh, atau kokonya, cecenya. Kemudian setelah anak-anak berjalan sejauh 10 meter, anak-anak minum air putih 1 gelas boleh, 1 botol boleh, tapi jangan 1 galon ya, nanti bocor. Kemudian yang kedua, ya, setelah melakukan aktivitas berjalan 10 meter dan minum air putih, anak-anak berdiri selama 10 detik, kemudian jongkok 10 detik juga, kemudian anak-anak berdiri lagi lalu melompat. Lompatnya nggak usah tinggi-tinggi anak-anak, nanti rumahnya khawatirnya roboh kalau lompatnya tinggi-tinggi. Lompatnya cukup pendek saja, pokoknya lompat ya, melompat ya. Nah, lalu aktivitas nomor 2 ini anak-anak lakukan sebanyak 2 kali. Misalnya berdiri dulu 10 detik, jongkok 10 detik, lalu berdiri, lalu lompat, lalu berdiri tahan, berdiri 10 detik, jongkok lagi 10 detik, lalu berdiri lagi sebentar, langsung lompat lagi 2 kali. Begitu ya anak-anak ya untuk perintahnya. Jadi hari ini anak-anak selain yang pertama tadi yang menggambar rangka manusia lengkap dengan nama tulangnya, hari ini Bapak juga minta anak-anak melakukan 2 aktivitas ini. Ya, nah, nanti setelah anak-anak melakukan 2 aktivitas ini, ya, anak-anak buat penjelasannya. Ya, menurut anak-anak, kira-kira apa sih hubungan dari aktivitas yang anak-anak lakukan tadi dengan sistem rangka dan otot yang ada pada diri kita, ya. Nah, anak-anak buat penjelasan secara lengkap, ya. Misalnya, bolehlah penjelasannya 1 paragraf, tapi jangan 1 kalimat. Ya, kalau 1 kalimat itu bukan penjelasan, tapi pernyataan ya. Jadi anak-anak buat penjelasan ya minimal lah, kalau ditulis di buku itu 5 garis, 5 baris buku menulisnya, penjelasannya. Ya, jadi anak-anak lakukan 2 kegiatan. Setelah anak-anak melakukan 2 aktivitas ini, anak-anak diminta untuk membuat penjelasan apa sih hubungan aktivitas yang dilakukan tadi dengan kerja sistem rangka dan sistem otot pada diri kita. Ya, anak-anak beri penjelasan secara lengkap. Nah, nanti aktivitas ini anak-anak buat dalam bentuk video. Buat bentuk dalam video, nanti pertama videonya anak-anak perkenalan dulu. Ya, misalnya, nama saya Niko, hari ini saya akan melakukan 2 aktivitas. Yang pertama saya akan berjalan sejauh 10 meter, setelah itu saya minum. Yang kedua saya akan berdiri 10 detik, lalu saya jongkok, lalu saya melompat ya. Nah, setelah dilakukan 2 itu baru anak-anak jelaskan. Menjelaskannya juga dalam bentuk video, anak-anak menjelaskan secara lisan langsung, tapi boleh penjelasannya anak-anak catat dulu di bukunya, nanti tinggal dibaca. Paham ya anak-anak ya? Jadi sebelum melakukan aktivitasnya, anak-anak boleh dulu lah catat dulu kira-kira nanti penjelasannya seperti apa. Nah, nanti anak-anak buat video. Paham? Paham? Oke, baik. Untuk videonya Bapak tunggu hari ini. Bapak akan beri batas waktu sampai jam 6 sore. Jadi untuk batas pengumpulan video tugasnya akan Bapak beri waktu sampai jam 6 sore. Tugasnya, anak-anak boleh upload di YouTube, lalu linknya kirim di Bapak, boleh, bebas saja, silakan kalau memang kalian punya YouTube, atau videonya kalian kirim langsung di WA Bapak juga boleh. Ya, jadi bebas. Videonya boleh berupa link YouTube, anak-anak kirim ke Bapak boleh, atau videonya anak-anak kirim langsung di WA Bapak juga boleh. Yang mana saja Bapak terima untuk tugasnya. Paham anak-anak? Oke, baik. Hari ini cukup. Kemudian Bapak ingin mengingatkan sekali lagi, untuk kita semua, jadi anak-anak nanti masuknya hari Senin ya. Anak-anak masuk hari Senin. Hari Senin itu kita akan belajar seperti biasa. Tugas-tugas yang anak-anak buat atau yang anak-anak kerjakan di buku PS ya, termasuk yang hari ini yang menggambar sistem rangka lengkap dengan nama tulangnya, anak-anak ya
itu dikumpulkan nanti di waktu kita masuk sekolah ya, kumpulkannya sesuai jam pelajaran. Kalau hari Senin ada IPAS, maka hari Senin kumpulkan yang IPAS. Kalau hari Senin ada matematika, maka hari Senin kumpulkan yang matematika. Pak, gimana kalau hari Senin semuanya? Berarti hari Senin kita kumpulkan semua tugasnya. Begitu ya anak-anak ya. Ya baik, untuk tugasnya Bapak rasa cukup. Kalau memang nanti ada yang ingin bertanya, anak-anak silakan WA Bapak, bertanya langsung dengan Bapak. Mohon maaf anak-anak, video pembelajaran ini terbatas waktu ya, karena juga ini mengingat ruang penyimpanan. Jadi mungkin kalau ini terbatas waktunya atau videonya, Pak, kok videonya cepat sekali, yaitu tadi anak-anak keterbatasannya. Oke baik, anak-anak, Bapak rasa hari ini cukup. Semoga apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita hari ini, apapun kegiatan yang kita pelajari, semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Bapak akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat selalu, Tuhan memberkati.